Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ini adalah poin yang pertama, strategi iblis menggelincirkan kita dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakninya iblis akan berusaha menjerumuskan kita, menjebak kita, merayu kita dengan dunia, dengan harta, tahta dan kekuasaan serta jabatan. Mesti kita berhati-hati jamaah sekalian. Kata Imam Al-Ghazali, harta, tahta, kekuasaan dan jabatan itu ibarat jalan yang licin dan ibarat jalan yang sangat licin. Kita mesti berhati-hati berjalan melewati sebuah jalan yang licin atau yang sangat licin. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan tersungkur dan kita akan terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Kita masuk kepada poin yang kedua, atau strategi iblis yang kedua, menjebak manusia, menjerumuskan manusia, menghantam manusia agar terjerumus, agar tersungkur ke dalam jurang kebinasaan. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa ya'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim." Tadi iblis datang dari arah sebelah depan. Apakah iblis ini berputus asa? Seandainya iblis tidak berhasil menjebak dengan harta, digodanya kita dengan harta, kita tidak tergiur, dijebakkannya kita dengan wanita seperti Nabi Yusuf alaihi salam, Yusuf tidak tergoda. Dijebakkannya kita dengan kekuasaan, kita tidak terjebak. Apakah iblis berputus asa? Tidak. Sebenarnya kalau boleh kita bicara, iblis ada salah satu sifat positifnya yang mesti kita ambil. Kalau boleh dikatakan mengambil positifnya iblis, walaupun iblis pada dasar tidak ada positifnya. Apa sifat positifnya? Iblis tidak mudah berputus asa. Seandainya mereka tidak berhasil menjebak kita dari arah sebelah depan, mereka akan pasang jerat berikutnya. Akan memasang jebakan berikutnya. Apa jebakan atau strategi berikutnya? Ini taktik, ini strategi iblis. Menghancurkan kita, menghancurkan iman kita, menghancurkan amal soleh kita, menghancurkan masa depan kita, yakni kehidupan yang hakiki, alam akhirat. Wa min khalfihim, kata Allah. Iblis akan datang dari arah sebelah belakang mereka. Coba lihat taktik iblis, strategi iblis. Tadi mereka datang dari arah depan, seandainya mereka tidak berhasil dari arah sebelah depan, maka mereka akan menjebak kita dari arah atau strategi berikutnya. Wa min khalfihim, kata Allah, dari arah sebelah belakang mereka. Apa maksudnya arah sebelah belakang, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Adapun maksud dari arah sebelah belakang, kata sebagian ulama tafsir, makna dari arah sebelah belakang adalah kehidupan akhirat. Tadi disibukkannya kita dengan dunia, ini arah sebelah depan. Kemudian mereka datang dari arah sebelah belakang. Apa maksudnya? Dilalaikannya kita akan kehidupan akhirat. Nauzubillah. Betapa banyak manusia, ini otomatis jamaah. Apabila seseorang sudah sibuk dengan dunia, harta, uang, maka hatinya akan terhijab untuk meraih kehidupan akhirat, untuk melakukan amal akhirat. Apabila manusia sudah sibuk dengan dunia, apalagi sudah diperbudak oleh dunia, maka dia otomatis akan lupa dengan akhirat. Nauzubillah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehidupan kita yang sesungguhnya bukanlah dunia ini. Segala kehidupan di dunia ini hanyalah kamuflase atau fatamorgana. Istilah dalam tasawufnya adalah kehidupan khayali. Khayalan, semuanya akan sirna, semuanya akan menjadi bekas. Dulu dia camat, sekarang bekas camat. Dulu dia lurah, sekarang bekas lurah. Dulu dia bupati, sekarang bekas bupati. Semua yang ada kenikmatan di dunia ini akan menjadi bekas semuanya. Tidak ada yang abadi, akan sirna. Nah, kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik dan kekal. Nah, iblis ini akan berusaha dia bagaimana kita melupakan kehidupan akhirat ini. Dengan cara disibukkannya kita dengan kehidupan dunia, dilalaikannya kita akan akhirat. Ini hebatnya iblis, jamaah sekalian rahmati Allah.
Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengasih rambu-rambu kepada kita, sudah mengasih pedoman kepada kita. Apa kata Allah? Wa battaqi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan engkau cari akhiratmu, dahulukan akhiratmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan engkau, bahwa engkau juga berada di dunia. Saya ingin menyampaikan begini jamaah. Dalam ilmu tasawuf, pada saat kita mendahulukan akhirat, pada saat kita mendahulukan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dunia akan bersimpuh dan sujud di hadapanmu. Ini maksudnya pesan Allah Subhanahu wa taala, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Dahulukan akhiratmu. Dunia ini akan sujud dan bersimpuh di hadapanmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah ingkar akan janjinya, mustahil. Pada saat kita berlari menuju ampunan Allah, pada saat kita melari menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah janji kepada kita akan Allah cukupkan kehidupan kita. Dengan salah satu amalan saja, contohnya kita memperbanyak istighfar. Apa kata Rasulullah SAW? Pada saat kita memperbanyak istighfar, atau barang siapa yang memperbanyak istighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kehidupan yang lapang oleh Allah, akan dimudahkan urusannya oleh Allah, akan diberikan ampunan oleh Allah, akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu baru satu amal, yakni berupa istighfar, ringan di lidah. Kan tapi sering kita lalai jemaah sekalian. Kenapa? Karena hati kita sudah bersimpuh di hadapan dunia, atau kita sudah diperbudak oleh dunia. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin wal muslimat, ayah dan bunda rahimakumullah. Secara cepat kita mengupasnya dalam waktu yang relatif singkat ini. Kemudian apakah iblis berputus asa? Seandainya iblis tidak bisa menjebak kita dari arah sebelah belakang, apakah dia berhenti sampai di sana berjuang untuk menghancurkan kita, menanggalkan iman kita, merusak amal kita? Ternyata tidak jamaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka tidak mampan dan tidak berhasil dari arah sebelah depan, mereka akan datang dari arah sebelah belakang. Seandainya tidak berhasil arah sebelah belakang, maka iblis akan berusaha memasang ranjau berikutnya. Summa ya'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Nih, yang berikutnya. Yakni dari arah sebelah kanan mereka. Dari depan dipasangnya jerat, kita tidak terjebak. Di belakang dipasangnya ranjau, kita tidak kena. Kemudian iblis akan berusaha dari strategi berikutnya atau mengatur strategi berikutnya. Yakninya wa an syama'ilihim wa an aymanihim, kata Allah. Yakni dari arah sebelah kanan mereka. Coba lihat. Depan, belakang, dan kanan. Apa maknanya kanan secara singkat? Menurut para ulama, maksud dari arah sebelah kanan, bagaimana iblis berusaha dan berupaya sekuat mungkin, semaksimal mungkin, akan menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan. Akan melalaikan manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi manusia melakukan amal soleh. Sementara amal soleh yang dilakukan oleh manusia adalah bukti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong, ngaku beriman kepada Allah tapi tidak melakukan amal soleh. Contoh kecilnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan dilalaikannya manusia untuk mengeluarkan zakat, padahal hartanya sudah sampai nisab dan haulnya, kan tetapi tidak tergerak hatinya untuk mengalokasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilalaikannya ke manusia untuk tidak berinfak, tidak bantu fakir dan miskin. Ini strategi yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, masih ayat yang tadi. Summa ya'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari arah sebelah kiri mereka. Inilah 4 strategi iblis menghancurkan amal manusia, mengelincirkan manusia dari jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama arah sebelah depan, yang kedua arah sebelah belakang, yang ketiga arah sebelah kanan, dan yang terakhir wa an syama'ilihim, dari arah sebelah kiri mereka. Apa maknanya arah sebelah kiri? Dihasutnya kita.
untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihasutnya kita, dirayunya kita, digelincirkannya hati kita untuk lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya manusia bercakap atau mengucapkan suatu ucapan yang diharamkan oleh Allah? Bagaimana supaya manusia tersebut lalai ingat kepada Allah? Bagaimana supaya manusia tersebut lalai untuk berinfak, bersedekah? Ini maksudnya adalah dihalanginya kita, dihasutnya kita untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita paham dan sadar, jamaah sekalian, janji Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di atas dunia ini, kedua-duanya akan bermuara kepada diri dan keluarga kita. Kalau jagung yang kita tanam, maka jagung yang akan tumbuh. Kalau pisang yang kita tanam, maka pisanglah yang akan tumbuh, pisang yang akan kita panen. Janji Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan suatu kebaikan, kebaikan itu untuk kamu. Jika kamu melakukan suatu kejahatan, kejahatan itu untuk kamu. Ada dua jalan yang dibentangkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala antara kebaikan dan keburukan. Kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang akan kita tanam? Apakah kita akan menanam kebaikan atau kita akan menyemai kejahatan? Tergantung yang kita tanam, itulah yang akan kita terima nanti di akhirat. Itu yang akan kita tuai nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan suatu kebaikan, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan suatu kejahatan, kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan pahamnya kita akan strategi iblis menghancurkan amal dan iman kita, agar kita, mudah-mudahan kita bisa ke depannya lebih berhati-hati. Perlu kita garis bawahi, iblis dan setan adalah musuh yang nyata bagi kita, yang akan menghancurkan iman dan amal soleh kita, yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan. Dan dia tidak bisa kita salahkan, karena memang itu tugasnya, untuk menghancurkan amal dan iman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang mesti yang kita pagar adalah pekarangan rumah kita. Bersihkan rumah kita, pagar rumah kita, kunci rapat pintu rumah kita. Mudah-mudahan maling tidak masuk mengambil amal-amal yang ada pada diri kita. Kaum muslimin wal muslimat, inilah sedikit secuil atau segelintir berkenaan dengan strategi iblis menghancurkan atau menjebak manusia agar terjerumus ke dalam jurang kebinasaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal hinayah, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.